Oke, ini ada soal IPA. Ya, kita jawab pedagogiknya aja ya. Kalau saya ngajarin yang bukan ngajar ya, saya kalau bahas yang ini malah tentu ada yang lebih ahli ini. Ya, ada seperti ini ya. Kita bahas yang pedagogik aja dah. Oke, kita temukan di nomor 3. Ini ada mengembangkan media dengan kompetensi dasar. Siswa mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Oke, cari organisme ya. Jadi dari sel, kemudian jaringan, habis jaringan itu ada organ, terus sistem organ, terus organisme. Kemudian ada bahas juga komposisi utama penyusun sel. Oke, media yang paling tepat adalah yang paling enak yang mana kira-kira? Karena ini sistemnya apa ya? Ada tingkatan gitu. Tentu yang paling enak itu ya tentu ini nih, ada namanya mind mapping dan peta konsep. Misalkan nih gini, nanti ada organ misalkan ya, organisme ya, organisme. Nah, terus di sini nanti ada sistem organ, terus ada sistem organ, terus kemudian ada nanti sistem organ bisa nyabang lagi nih, sistem organ. Nah, ini tinggal kita main seperti ini. Oke ya. Jadi dengan seperti ini nanti lebih enak untuk murid belajar ya. Atau nanti murid juga bisa meng-create sendiri yang seperti ini. Dengan meng-create atau membuat sendiri yang seperti ini, insya Allah murid juga lebih mudah paham untuk mempelajari namanya ini organisasi kehidupan. Jadi kayak gitu. Menurut saya yang paling cocok yang A, karena di sini ada beberapa konsep. Dari konsep itu bisa turun atau bisa naik. Jadi yang paling cocok adalah mind map dan peta konsep. Apalagi nanti ini ada namanya ini komposisi utama penyusun sel. Jadi nanti di sini ada sel gitu ya, sel. Kemudian di sini tersusun dari apa? Misalkan ini inti sel. Kemudian di sini ada namanya apa gitu, mitokondria. Nanti fungsinya apa gitu. Jadi bikin seperti ini. Jawabannya yang A. Oke, kemudian ini. Rumusan item tas mata pelajaran IPA, peserta dapat menentukan ketidaktepatan. Oh, wow. Oke, kita lihat. Menumbuhkan sikap ingin tahu. Nah, yang bisa kita lihat dari elemen ingin tahu tentu apa di sini? Frekuensi dan mutu pertanyaan. Oke. Panduan wawancara tentang jangka sorong untuk menggali rasa ingin tahu. Oke ya, ini bisa kita coba kita lihat yang lainnya. Membedakan besaran pokok dan turunan. Oke, tes tulis. Tes pilihan ganda tentang beberapa besaran dan satuannya. Oke, kita di sini ngomong bedanya besaran pokok dan turunan. Di sini ada apa namanya ini? Tentang beberapa besaran dan satuan. Ini yang dibahas pokok dan turunan, ini besaran dan satuan. Ini nggak cocok, berarti kita coret. Ini nggak cocok, berarti kemungkinan bisa jadi jawaban, maksudnya dicoret itu kemungkinan bisa jadi jawaban. Mengukur menggunakan jangka sorong. Gambar pengamatannya, ketepatan dan kecepatan mengukur diameter kelereng menggunakan jangka sorong. Nah, ini bener maksudnya ya bener, bukan tidak tepat, bener. Oke. Oh, karena yang diminta itu ada 2 nomor, mestinya kurang 1. Oke, kita lihat yang ini. Sebenarnya kalau saya lihat sih di lembar pengamatannya bener. Kira-kira berapa kali ya dia bertanya? Nah, itu kita bisa ngukur ingin tahunya, tapi di sini yang bikin nggak cocok. Wawancara tentang jangka sorong untuk menggali rasa ingin tahu. Ya, kalau menggali rasa ingin tahu ya harusnya ya cukup dengan ini aja. Pertanyaan aja cukup. Berarti yang salah adalah 1 dan 2. Oke.
Oke, ini mitigasi bencana. Guru IPA lebih ahli ini daripada saya ya. Jadi biarkan guru IPA yang menjawab. Oke, ini juga guru IPA aja. Hormon guru IPA. Oke, ini guru IPA juga, biarkan. Ini guru IPA aja. Oke, kita lanjut. Ini. Disajikan rumusan kompetensi dasar mata pelajaran IPA peserta didik menentukan jenis penilaian, indikator penilaian atau teknik evaluasi yang tepat untuk rumusan tersebut. Oke, kita lihat ya soalnya ya. Melalui mata pelajaran IPA, guru diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran agar para siswa mampu menerapkan konsep bioteknologi. Bioteknologi ini keren banget ini. Biologi dikasih teknologi. Untuk mencapai kompetensi tersebut, salah satu indikator dan jenis penilaian yang sesuai adalah siswa mampu. Oke, di sini ada ini ya, menerapkan, berarti ini di C3, C4 lah, antara C3 dan C4. Bioteknologi kita lihat ada perannya. Kemudian Pak, yang paling benar yang mana kira-kira ini? Oke, bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Oke, yang teknologi plasmid. Oke, ini plasmid ya. Plasmid itu apa? Bioteknologi ya, teknologi plasmid. Iya. Transfer gen. Iya juga. Kultur jaringan. Oke, perannya dalam kehidupan manusia. Bakteri itu apa? Bioteknologi juga. Oke. Baik, berarti karena menerapkan ini berarti yang bisa kita lakukan di sini adalah yang sekiranya mendukung menerapkan. Oke. Berarti mana yang paling benar kira-kira di situ? Yang mana ya? Kalau kita menggambarkan siklus transfer gen, ini nggak sampai ke ini nih. Maksud saya ini nggak sampai ke kehidupan manusia. Ini salahnya di situ. Contoh teknologi plasmid ini juga memang bioteknologi, tapi di sini teknologi plasmid contohnya apa? Teknologi plasmid contohnya apa? Itu ya virus ya. Bikin vaksin ya. Oke, ternyata ini bisa. Oh, hormon insulin. Oh, ternyata ini bisa ke hormon insulin ya. Jadi meskipun ini pedagogik, ternyata ya kita harus paham IPA-nya gitu. Oke, itu tadi istri saya jadi sarjana biologi. Saya nggak begitu paham. Oke, ternyata ini ya. Ternyata ini bisa ke hormon. Tapi ini memberikan contoh. Oke, kita lihat yang lain, menjelaskan karakteristik kultur jaringan. Kultur jaringan apa bisa ke kehidupan manusia perannya? Oh, ini khusus tumbuhan, jadi nggak, kurang cocoknya di sini. Membedakan bioteknologi tradisional modern dengan penilaian esai. Ini hanya membedakan ya. Berarti ini soalnya hanya gini, apa bedanya bioteknologi tradisional dan modern? Ini nggak cocok ini. Mendeskripsikan pemanfaatan mikroba. Mikroba itu apa mikroba? Mikroorganisme. Baik, yang paling cocok ternyata kemungkinan adalah B dan E. Tapi di sini karena ini menerapkan, ini adalah di pengetahuan ya, bukan di keterampilan. Nah, karena di sini salahnya di rubrik kinerja. Berarti yang paling cocok adalah B ya. Plasmid ya, ini buat hormon insulin. Insulin buat apa insulin?
mengatur kadar gula ya. Jadi ini bisa, jadi ini nanti ya, mengatur, membuat hormon insulin, membuat ya, iya, membuat hormon insulin untuk mengatur kadar gula dalam manusia. Jadi ini yang paling cocok. Jadi begitu ya. Kalau kita nggak paham isi materinya ya, aduh bahaya banget ini. Aduh. Oke, kita next. Oke. Ini nih. Rumusan item task yang tepat untuk penilaian otentik terhadap proses hasil belajar pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan rumusan indikator kompetensi. Wah. Alhamdulillah bisa ngantuk saya. Seorang siswa melakukan kegiatan menimbang beberapa benda di lab. Hasil pengamatan guru menunjukkan bahwa setiap mengawali kegiatan menimbang, siswa itu selalu mengecek, wow ini pinter ya, sudah dikalibrasi dulu. Hasil ini dapat dijadikan penelitian yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi terkait dengan sikap. Berarti dia itu apa ya namanya, teliti sebenarnya. Teliti. Jadi dia itu teliti. Tapi karena di sini nggak ada teliti ya, maka kita harus yang lain. Nah, seperti Bapak Ibu gini, kalau ada anak nilainya 100, ada bukan begitu. Kalau anak benar semua ya dikasih 100, anak benar 4 mungkin dikasih 80. Nah, kita nggak memandang nih itu cantik atau enggak, atau ganteng atau enggak. Kita memang benar-benar menilai kompetensinya. Berarti itu adalah namanya penilaian yang objektif. Jadi anak ini sedang melakukan hal yang objektif, ya, objektif. Nah, berarti jawabannya adalah A. Ya. Bisa aja sebenarnya anak ini nggak ngecek posisi 0, tinggal timbang aja, tapi dia dengan apa, biar hasilnya sesuai, itu hasil objektif, nggak sesuai dengan apa, sesuai dengan realita, dia nolkan gitu. Jadi menurut saya A. Oke? Nah ini nih ya, seru, nomor 20. Disajikan tujuan kompetensi dasar pembelajaran IPA. Peserta didik dapat menentukan pengetahuan yang relevan dengan kompetensi dasar tersebut. Oke, faktual. Kayaknya harus diakhiri dah ini, ngantuk banget ini. Pada kurikulum IPA yang berlaku terdapat tujuan pembelajaran sebagai berikut. Faktual, berarti fakta atau konsep fakta. Mendeskripsikan adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya di lingkungan sekolah. Mempresentasikan percobaan. Oke, kalau ini masih ini di prosedural ya, ini salah ini. Mengidentifikasi. Nah, ini juga ada kegiatan. Yuk kita lihat yang lainnya. Ini pokoknya faktual itu yang berkaitan dengan konsep ya. Ini 1 benar, terus ini ada kata-kata menjelaskan 5. Yang ada 1 dan 5. Oh, enggak ada. Wih, gimana ini? Mengidentifikasi. Nah, ini benar. Memperoleh data 135 enggak ada ya. 1 tuh, oke. Kalau mempresentasikan ini masih apa, dia apalagi ini percobaannya, tentu ini prosedural ini. Memperoleh data hasil observasi pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau menurut saya 135 ini enggak ada ya jawabannya. Oke, enggak ada. Ya Bapak Ibu, cukup sampai nomor 20 dulu, kita lanjutkan lain waktu. Oke.